Halo, kembali bersama saya Pak Anton. Kali ini kita akan memasuki materi kita bab yang terakhir, yaitu orang beriman membangun masa depan. Materi ini akan kita tuntaskan dengan 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu cita-cita demi menggapai masa depan. Subtema yang kedua, sakramen perkawinan. Dan subtema yang ketiga, sakramen imamat. Mari kita awali dari subtema yang pertama, yaitu cita-cita demi menggapai masa depan. Membangun cita-cita itu ibaratnya seperti membangun gedung pencakar langit. Semakin tinggi gedung yang hendak kita bangun, maka semakin kuat fondasi yang kita butuhkan. Tanpa fondasi yang kuat, maka gedung pencakar langit akan runtuh dengan sendirinya, cepat atau lambat. Demikian juga halnya dengan cita-cita. Fondasi yang kuat adalah hal pertama dan terutama yang harus kita bangun. Semakin tinggi cita-cita yang hendak kita wujudkan, yang hendak kita capai, maka semakin kuat pula fondasi yang kita butuhkan. Membangun fondasi yang kuat bagi cita-cita itu membutuhkan proses, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keseriusan, kerja keras, membutuhkan keberanian, dan juga bahkan kita rela melakukan pekerjaan yang berulang-ulang yang barangkali bisa membuat kita bosan. Tetapi tidak ada gedung pencakar langit tanpa membangun lantai demi lantai, apalagi membangun dasar. Tidak ada cita-cita tanpa proses yang harus kita lalui. Tetapi dalam kenyataannya kita bisa lihat bahwa banyak orang yang menginginkan hasil yang cepat tanpa melalui prosesnya. Kalau bisa bim salah bim, maka terjadilah apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Mengapa? Karena mentalitas instan itu sudah masuk ke dalam seluruh lini kehidupan manusia. Manusia ingin serba cepat. Kalau bisa 1 hari, kenapa mesti 1 minggu? Kalau bisa 1 minggu, kenapa mesti 1 bulan? Kalau bisa 1 bulan, kenapa mesti 1 tahun? Nah, selain daripada itu, memang membangun fondasi itu membutuhkan kerja keras dan juga membutuhkan waktu yang panjang, bahkan pembiayaan yang cukup mahal. Nah, karena itu orang berharap hasil akhirnya tanpa ada proses yang sedemikian panjang. Nah, karena itu tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, anak didik kami diharapkan mampu menjelaskan pentingnya cita-cita bagi kehidupan kita. Yang kedua, mampu menjelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menggapai cita-cita. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan pandangan kitab suci mengenai merencanakan masa depan. Nah, mari kita lihat apa itu cita-cita. Nah, cita-cita itu dapat kita artikan sebagai kehendak yang akan kita wujudkan, yang akan kita tuju, yang menjadi goal kita, atau harapan yang akan kita perjuangkan untuk kita wujudkan, untuk kita peroleh. Jadi yang terpenting dalam cita-cita itu adalah kehendak. Apakah kita benar-benar menginginkan, menghendaki sesuatu itu untuk kita wujudkan? Semakin tinggi cita-cita kita, maka kehendak kita, keinginan kita terhadap apa yang kita cita-citakan itu juga harusnya semakin kuat. Karena itu manfaat dari cita-cita adalah dia akan membantu kita untuk menentukan arah perjuangan atau arah hidup kita. Karena cita-cita itu bisa juga kita artikan sebagai garis finish dari perjuangan kita.
Jadi kalau kita punya garis finish, maka kita sudah pasti memiliki arah dari perjuangan kita sendiri. Ya, jadi itu sangat berguna sekali untuk menentukan arah perjuangan atau arah dari hidup kita. Jadi kita punya tujuan dalam perjuangan kita. Nah, yang kedua adalah membentuk pola pikir, pola rasa, dan pola laku kita. Karena begitu kita mencita-citakan sesuatu, mau menjadi sesuatu, maka pola pikir kita, pola rasa, dan pola laku kita akan terbentuk menjadi seperti yang kita cita-citakan. Kita akan semakin menyesuaikan diri, semakin mendekati apa yang kita cita-citakan. Jadi besar sekali sebenarnya peran cita-cita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan coba lihat faktor pendukung tercapainya cita-cita kita. Nah, faktor pendukung bagi cita-cita kita itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri kita. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri kita yang merupakan faktor pendukung demi tercapainya cita-cita kita. Jadi kedua faktor ini, baik faktor internal maupun eksternal, ini merupakan adalah modal kita untuk meraih cita-cita kita. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri kita. Apa yang harus kita punyai? Apa yang harus kita miliki untuk menggapai cita-cita? Atau apa yang harus kita lakukan demi menggapai cita-cita kita? Yang pertama yang harus kita miliki adalah bahwa kita memiliki keinginan yang kuat, kehendak yang kuat untuk meraih cita-cita kita. Jadi kehendak atau keinginan itu bisa kita artikan sebagai bahan bakar dari cita-cita kita. Jadi kalau kendaraan kehabisan bahan bakar, maka dia akan kesulitan untuk bergerak. Demikian juga kita dalam meraih cita-cita. Yang kedua adalah bahwa kita memiliki rencana, membuat perencanaan terhadap cita-cita kita. Gagal merencanakan sesuatu itu sama artinya dengan merencanakan kegagalan kita sendiri. Karena itu harus ada perencanaan yang baik terhadap cita-cita kita. Abraham Lincoln mengatakan bahwa kalau saya diberi 6 jam untuk memotong pohon, maka 4 jam pertama akan saya lakukan untuk mengasah kapak saya. Jadi 6 jam pertama itu akan saya gunakan untuk mengasah kapak saya. 2 jam berikutnya akan saya gunakan untuk memotong pohon. Artinya dia mengalokasikan lebih banyak waktunya untuk perencanaan. Ya, jadi merencanakan masa depan atau merencanakan cita-cita itu sangat penting. Karena tanpa perencanaan maka kehendak atau keinginan akan menjadi keinginan liar. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu fokus pada apa yang kita cita-citakan. Bukan fokus pada tantangannya, tetapi fokus pada tujuannya. Nah, saya akan berikan satu kisah yang memudahkan kita memahami ini. Buat suatu ketika, suatu kesempatan, ada suatu kegiatan pembagian sembako yang antriannya cukup panjang. Lalu ada 2 orang ibu yang saling berdiskusi. Yang satu mengatakan, ayo kita ambil sembakonya, itu gratis, kita bisa mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Lalu ibu yang satunya lagi mengatakan, tidak, antriannya terlalu panjang, lama baru kita dapatkan, belum juga pasti bahwa kita akan mendapatkannya ketika kita tiba. Nah, coba lihat
ada dua pribadi melihat hal yang berbeda. Satu melihat tujuannya, satu lagi melihat tantangannya. Sehingga apa yang terjadi? Ibu yang bergerak, yang melihat tujuannya tadi, dia bergerak dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi ibu yang melihat tantangannya tadi, dia tidak maju, tidak melangkah, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh temannya. Jadi fokus itu sangat penting. Setia pada fokus kita, setia pada cita-cita kita, dan berusaha secara terus-menerus untuk menggapainya. Yang keempat adalah disiplin dan kerja keras. Jadi mentalitas gigih, berjuang secara terus-menerus, pantang menyerah, serta disiplin dalam memperjuangkan apa yang kita cita-citakan, itu juga faktor yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan untuk menggapai cita-cita kita. Selalu optimis dalam hidup, yakin atau percaya diri bahwa kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah bahwa kita melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita untuk meraih cita-cita kita. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita. Nah, itu semua adalah faktor internal, faktor dalam diri yang harus kita miliki, yang menjadi energi ya untuk meraih cita-cita kita. Nah, sekarang coba kita lihat faktor eksternalnya yang juga sangat menentukan bagi tercapainya cita-cita kita, yakni dukungan dari orang tua, dari orang-orang sekitar kita, terutama dari orang-orang terdekat kita. Dukungan itu sangat penting sekali. Ya. Selain daripada dukungan dari orang-orang sekitar kita, dukungan finansial. Karena semakin tinggi cita-cita yang hendak kita capai, kita wujudkan, tentu pembiayaannya juga semakin mahal. Karena itu, marilah kita selalu berpikir realistis ya, antara kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang memang dari dalam diri kita, kemampuan finansial, dan segala sesuatu yang ada dengan cita-cita kita. Jadi ada dukungan dari orang-orang sekitar dan juga ada dukungan finansial. Bahkan juga dukungan dari orang-orang yang lebih profesional dari kita. Ya, kita bisa belajar dari orang banyak ya yang lebih duluan dari kita dalam meraih cita-cita itu, dan juga bisa meningkatkan pemahaman atau wawasan kita melalui literasi-literasi yang kita lakukan. Nah, jadi itulah faktor pendukung bagi tercapainya cita-cita kita. Nah, sekarang saya akan memberi kalian tugas sederhana, yakni coba kalian gali dan temukan cita-cita terbesar kalian yang hendak kalian wujudkan. Ya, apa cita-citamu yang ingin kamu golkan, yang ingin kamu capai, yang ingin kamu wujudkan? Entah itu menjadi dokter, atau mungkin menjadi guru, menjadi polisi, atau menjadi apa saja kamu ingin menjadi ya. Kemudian usaha-usaha apa sajakah yang sudah kamu lakukan, ini yang sudah ya, untuk meraih cita-citamu tersebut? Dan usaha-usaha apa sajakah yang akan kamu lakukan lagi ke depannya untuk meraih cita-citamu? Tentu ada usaha-usaha yang dari sekarang sudah kamu lakukan, tapi usaha-usaha apa lagi yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu? Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk anak didik kami.